Perkenalkan, nama saya Yulita Rantebalik dengan NIM 185041111 dari mata kuliah Pemodelan Matematika kelas 1. Pada video ini, saya akan membahas mengenai model matematika, analisis kestabilan model Sayer, penyebaran penyakit campak dengan pengaruh imunisasi dan vaksin MR. Langsung saja kita akan masuk ke dalam pembahasannya. Yang pertama, abstrak. Penyakit campak adalah penyakit infeksi menular yang disebabkan oleh virus dan berpotensi menimbulkan wabah. Imunisasi dan vaksinasi dilakukan sebagai upaya mencegah meluasnya penyebaran penyakit campak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menentukan kestabilan model Sayer pada penyebaran penyakit campak dengan pengaruh imunisasi dan vaksin MR. Hasil yang diperoleh dari analisis model yaitu terdapat 2 titik kesetimbangan bebas penyakit dan endemik. Jika syarat terpenuhi, maka titik kesetimbangan bebas penyakit campak akan stabil asimptotik dan titik kesetimbangan endemik penyakit campak akan stabil. Solusi numerik menunjukkan adanya penurunan laju penyebaran penyakit campak akibat pengaruh pemberian imunisasi dan penambahan vaksin MR. Kemudian kita masuk ke dalam pendahuluan. Penyakit campak dikenal juga sebagai morbili atau measles, merupakan penyakit yang sangat menular atau infeksius dan genus morbillivirus dan termasuk golongan virus RNA. Manusia diperkirakan satu-satunya yang mampu menularkan penyakit campak, walaupun monyet dapat terinfeksi tetapi tidak berperan dalam penularan. Campak sangat berpotensi menimbulkan wabah. Sebelum imunisasi campak dipergunakan secara luas di dunia, hampir setiap anak dapat terinfeksi campak. Indonesia adalah negara keempat terbesar di dunia yang memiliki angka 1 juta per tahun dengan 30.000 kematian, yang menyebabkan Indonesia termasuk dalam salah satu dari 47 negara prioritas yang diidentifikasi WHO dan UNICEF untuk melaksanakan akselerasi dalam mencapai eliminasi campak. Perkembangan ilmu pengetahuan memberikan peranan penting dalam mencegah penyebaran penyakit campak. Model matematika adalah salah satu alat yang berperan dalam mempelajari penyebaran penyakit campak. Model tersebut dapat membantu untuk memprediksi dan pengendalian penyakit campak di masa mendatang. Model dasar tentang penyebaran penyakit dirumuskan oleh Kermak pada tahun 1927. Model tersebut yaitu SIR, di mana populasi total menjadi 3 kelas, yaitu substable adalah populasi sehat tetapi rentan penyakit, infektif adalah jumlah individu yang terinfeksi dan dapat menularkan penyakit kepada yang sehat, dan recover menyatakan individu yang sembuh dan kebal dari penyakit. Penyakit campak memiliki periode latin dengan adanya selang waktu individu yang terinfeksi sampai munculnya suatu penyakit. Periode tersebut menyebabkan kelas baru terbentuk yaitu expoxet. Penambahan tersebut menjadi model Sayer. Penelitian yang dilakukan Maissaro meneliti tentang kontrol campak dengan menggunakan vaksinasi. Peneliti tersebut menjelaskan pengaruh efektivitas vaksinasi terhadap suatu penyakit dengan tingkat kandungan yang berbeda. Siti Kosilo mengkaji model matematika penyebaran penyakit campak dengan pengaruh vaksinasi. Analisis yang dilakukan menghasilkan angka rasio reproduksi dasar R0. Pada P lebih besar min P, vaksinasi yang dilakukan belum berhasil membuat penyakit menghilang. Saat kondisi P min lebih kecil P, berhasil membuat penyakit menghilang dari populasi. Dani Swandi menjelaskan model penyebaran penyakit campak dengan vaksin permanen. Hasil penelitian menunjukkan pengaruh terhadap penurunan populasi manusia yang terinfeksi penyakit campak. Berdasarkan beberapa penelitian yang dijelaskan,
maka faktor penting untuk mengendalikan penyebaran penyakit campak yaitu dengan vaksinasi. Pada penelitian ini akan dilakukan pengembangan model dengan meninjau faktor-faktor penting pada penelitian sebelumnya. Penelitian ini akan mengkaji pengaruh imunisasi dan vaksin MR pada penyebaran penyakit campak. Penelitian ini berjudul Analisis Kestabilan Model Seir Penyebaran Penyakit Campak dengan Pengaruh Imunisasi dan Vaksin MR. Kita akan masuk ke dalam model matematika. Model Seir adalah pengembangan dari model SIR. Secara umum, populasi total menjadi 3 kelas, yaitu substable adalah populasi sehat tetapi rentan penyakit, infektif adalah jumlah individu yang terinfeksi dan dapat menularkan penyakit kepada yang sehat, dan recover menyatakan individu yang sembuh dan kebal dari penyakit. Penyakit campak memiliki periode laten dengan adanya selang waktu individu yang terinfeksi sampai munculnya suatu penyakit. Periode tersebut menyebabkan kelas baru terbentuk yaitu exposite. Nah, berikut diagram skema model penyebaran penyakit campak dengan pengaruh imunisasi dan vaksin MR. Total jumlah individu dinyatakan dalam proporsi yang diberikan sebagai berikut. S sama dengan S per N, E sama dengan E per N, I sama dengan I per N, R sama dengan R per N. S ditambah E ditambah I ditambah R sama dengan S per N ditambah E per N ditambah I per N ditambah R per N sama dengan N per N sama dengan 1. Oleh karena itu, persamaan tersebut ekuivalen dengan ds per dt sama dengan 1 kurang P kali mu kurang beta I ditambah mu ditambah gamma kali S. dE per dt sama dengan beta Si kurang mu ditambah gamma ditambah sigma kali E. dI per dt sama dengan sigma E kurang mu ditambah delta ditambah mu kali I. dr per dt sama dengan P mu ditambah E gamma ditambah dikali delta ditambah gamma kali I kurang mu R. Variabel dan parameter yang digunakan disajikan pada tabel berikut. S jumlah individu rentan, E jumlah individu laten, I jumlah individu terinfeksi, R jumlah individu sehat, mu laju kelahiran dan kematian tiap individu, sigma peluang laju transfer infeksi ke sembuh, beta peluang laju transfer rentan ke laten, gamma penambahan vaksin MR, P proporsi imunisasi, sigma peluang laju kesembuhan tiap individu. Pada penelitian sebelumnya, diperoleh hasil bahwa beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya wabah yaitu dengan melakukan vaksinasi pada semua individu. Asumsi yang digunakan pada model penyebaran penyakit campak dan vaksinasi sebagai berikut. Jumlah populasi sangat besar, laju kelahiran dan kematian diasumsikan sama, populasi diasumsikan tertutup, penyakit campak memiliki periode laten, populasi bercampur secara homogen, vaksin diberikan pada setiap individu, keampuhan vaksinasi 100%, kekebalan terjadi bersifat permanen. Kemudian kita akan masuk ke dalam hasil dan pembahasan. Pada sistem ini akan dianalisis dengan menentukan titik kestabilan bebas penyakit dan endemik. Keadaan setimbang dalam model terpenuhi pada sistem ds per dt sama dengan dE per dt sama dengan dI per dt sama dengan dR per dt sama dengan 0. Titik kesetimbangan bebas penyakit merupakan keadaan saat individu laten dan terinfeksi bernilai 0 sehingga diperoleh titik kesetimbangan sebagai berikut.
E0 sama dengan S bintang, E bintang, I bintang, R bintang sama dengan 1 kurang P kali mu per mu ditambah gamma 00 P. Linearisasi dilakukan dengan masing-masing fungsi yang diturunkan secara parsial terhadap variabel pada fungsi tersebut sehingga diperoleh matriks Jacobian dari sistem, yaitu do F1 per do S, do F1 per do E, do F1 per do I, do F1 per do R, do F2 per do S, do F2 per do E, do F2 per do I, do F2 per do R, do F3 per do S, do F3 per do E, do F3 per do I, do F3 per do R, do F4 per do S, do F4 per do E, do F4 do I, do F4 per do R sama dengan min beta ditambah mu ditambah gamma 0 min beta S 0. Beta I min sigma ditambah mu ditambah gamma beta S 0. 0 sigma min mu ditambah delta ditambah gamma 0. 0 gamma delta ditambah gamma min mu. Mencari nilai eigen dari matriks Jacobian dengan menyelesaikan mutlak lambda 1 kurang J sama dengan 0. Nilai eigen kemudian diperoleh menggunakan ekspansi kofaktor sehingga didapat persamaan lambda ditambah mu ditambah gamma kali lambda ditambah mu kali lambda kuadrat ditambah 2 mu ditambah 2 gamma ditambah delta ditambah sigma kali lambda ditambah mu kuadrat ditambah gamma kuadrat ditambah 2 mu gamma ditambah mu delta ditambah delta gamma ditambah sigma mu ditambah sigma delta ditambah sigma gamma sama dengan 0 dengan R lambda sama dengan A2 lambda kuadrat ditambah A1 lambda ditambah A0. Diperoleh nilai A2 sama dengan 1, A1 sama dengan 2 mu ditambah 2 lambda ditambah delta ditambah sigma, A0 sama dengan mu kuadrat ditambah lambda kuadrat ditambah 2 mu gamma ditambah mu delta ditambah mu ditambah delta gamma ditambah sigma mu ditambah sigma delta ditambah sigma gamma. Berdasarkan persamaan di atas diperoleh nilai lambda 1 dan lambda 2, yaitu lambda 1 sama dengan min mu ditambah gamma lebih kecil 0 dan 0, lambda 2 sama dengan min mu lebih kecil nilai-nilai eigen lainnya terdapat pada polinomial R lambda. Jadi kestabilan titik keseimbangan individu bebas laten ditentukan oleh nilai eigen pada polinomial R lambda. Berdasarkan kriteria Roth-Hurwitz diperoleh bahwa polinomial memiliki nilai eigen dengan bagian relatif negatif karena A2, A1, dan B1 bertanda positif sehingga titik keseimbangan E bintang 0 dikatakan stabil asimptotik. Titik keseimbangan endemik merupakan keadaan individu terkena penyakit campak dan menyebar pada individu yang lain. Titik keseimbangan endemik yang diperoleh adalah E bintang 1 sama dengan S bintang, E bintang, I bintang, R bintang dengan S bintang sama dengan sigma ditambah mu ditambah gamma kali mu ditambah delta ditambah gamma per beta sigma. E bintang sama dengan min sigma ditambah mu ditambah gamma kali sigma ditambah gamma ditambah delta dikali mu ditambah gamma kurang beta sigma kali 1 kurang P kali mu per beta sigma kali
sigma ditambah mu ditambah gamma. I bintang sama dengan min sigma ditambah mu ditambah gamma kali sigma ditambah gamma ditambah delta kali mu ditambah gamma kurang beta sigma kali 1 kurang P kali mu per beta kali sigma ditambah mu ditambah gamma kali mu ditambah delta ditambah gamma. R bintang sama dengan P beta mu kali sigma ditambah mu ditambah gamma kali mu ditambah delta ditambah gamma kali sigma kurang sigma kali sigma ditambah gamma kali sigma ditambah mu ditambah gamma kali sigma ditambah gamma ditambah delta kali mu ditambah gamma per beta sigma mu kali sigma ditambah mu ditambah gamma ditambah beta sigma kuadrat kali 1 kurang P kali mu kurang gamma mu ditambah delta ditambah gamma kali sigma ditambah mu ditambah gamma kali sigma ditambah gamma ditambah delta dikali mu ditambah gamma ditambah beta sigma mu kali 1 kurang P kali mu ditambah delta ditambah gamma per beta sigma mu kali sigma ditambah mu ditambah gamma. Dengan melakukan linearisasi dan mencari nilai eigen diperoleh lambda 1 ditambah beta sigma kali 1 kurang P kali mu dikurang sigma ditambah mu ditambah lambda kali sigma ditambah lambda ditambah delta kali mu ditambah lambda per sigma ditambah mu ditambah gamma kali mu ditambah gamma ditambah delta kali mu ditambah gamma kali lambda ditambah 2 mu ditambah 2 gamma ditambah sigma ditambah delta kali lambda sama dengan 0. Berdasarkan persamaan di atas, diperoleh nilai untuk lambda 1, lambda 2, lambda 3, dan lambda 4, yaitu lambda 1 sama dengan min beta sigma kali 1 kurang P kali mu kurang sigma ditambah mu ditambah gamma kali sigma ditambah gamma ditambah delta kali mu ditambah gamma per sigma ditambah mu ditambah gamma kali mu ditambah gamma ditambah delta lebih kecil dari 0. Lambda 2 sama dengan min mu lebih kecil dari 0. Lambda 3 sama dengan 0 dan lambda 4 sama dengan min 2 mu ditambah 2 mu ditambah sigma ditambah delta. Nilai tersebut menunjukkan titik keseimbangan E bintang 1 dalam keadaan stabil. Solusi numerik dilakukan dengan metode Forward-Euler dibantu dengan MATLAB. Sistem diubah menjadi persamaan numerik dengan metode Forward-Euler. Simulasi dinamik model penyebaran penyakit campak pada masing-masing jumlah individu dilakukan dengan memvariasikan parameter yang mempengaruhi model tersebut. Simulasi ini menggunakan rasio jumlah penduduk awal S sama dengan 0,8, E sama dengan 0,1, I sama dengan 0,1, dan R sama dengan 0, termasuk nilai parameter lain telah ditentukan dari penelitian sebelumnya. Kesimpulan, berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan titik keseimbangan model matematika penyebaran penyakit campak dengan pengaruh imunisasi dan vaksin MR diperoleh 2 titik keseimbangan, yaitu E bintang 0 bersifat stabil asimptotik dan E bintang 1 bersifat stabil.
Simulasi numerik menunjukkan penambahan vaksin MR gamma saat imunisasi berpengaruh terhadap penurunan penyebaran penyakit campak dengan berkurangnya populasi individu rentan, laten, dan terinfeksi. Populasi tersebut berubah menjadi individu yang kebal terhadap penyakit campak setelah melakukan imunisasi dan vaksin MR. Bagi individu yang melakukan imunisasi, sangat disarankan untuk menambah vaksin MR agar terbebas dari penyakit campak. Terima kasih, semoga bermanfaat.